Bapak Ibu, tahan dulu, jangan tutup videonya. Karena apa yang akan saya sampaikan dalam 30 detik ke depan ini, mungkin adalah informasi paling penting yang Bapak Ibu terima hari ini. Presiden Prabowo Subianto sudah menandatanganinya. PP nomor 11 tahun 2025 sudah resmi. Dan 9,4 juta penerima, mulai dari PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, para hakim, hingga jutaan pensiunan, sekarang masuk dalam daftar penerima dana rapel yang sudah punya dasar hukum kuat. Tanggal 21 Februari 2026 menjadi momentum kritis yang tidak boleh Bapak Ibu lewatkan. Karena ada satu langkah sederhana yang jika tidak dilakukan sekarang, dana yang sudah menjadi hak Bapak Ibu bisa tertahan. Tonton sampai habis, karena satu informasi di menit terakhir bisa membedakan antara dana yang cair lancar dan dana yang tertunda berbulan-bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kami hormati. Hari ini adalah hari yang berbeda dari biasanya. Karena hari ini kita tidak akan membahas isu, tidak akan membahas spekulasi, dan tidak akan membahas wacana yang belum jelas ujungnya. Hari ini kita bicara tentang kepastian. Kepastian yang sudah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025. Ini bukan kabar dari grup WhatsApp. Ini bukan narasi viral yang tidak bisa diverifikasi. Ini adalah dokumen hukum resmi negara yang mengatur pemberian dana rapel, yaitu pencairan selisih kenaikan gaji dan pensiun yang selama ini telah menjadi hak para aparatur negara dan pensiunan. Dan sebelum kita bahas lebih jauh, izinkan saya mengutip langsung kata-kata Presiden Prabowo. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, perjuangan ini belum selesai. Masih terlalu banyak saudara-saudara kita yang hidup dalam kesulitan. Petani-petani kita di sawah, nelayan-nelayan kita di laut, buruh di pabrik, anak-anak muda yang bekerja keras demi keluarganya. Kepada mereka kita wajib memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia harus hidup layak, sejahtera. Kalimat itu bukan retorika kosong. Kalimat itu diikuti dengan tindakan nyata. Penandatanganan PP nomor 11 tahun 2025 yang menjadi landasan hukum bagi pencairan dana rapel bagi seluruh aparatur negara. Siapa saja yang masuk dalam cakupan kebijakan bersejarah ini? Berdasarkan regulasi yang sudah ditandatangani, penerima mencakup seluruh PNS atau pegawai negeri sipil di pusat maupun daerah, PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI aktif, anggota Polri aktif, para hakim di seluruh tingkatan, dan yang tidak kalah penting, para pensiunan dari semua golongan. Total penerima mencapai 9,4 juta orang. Ini adalah angka yang luar biasa besar, dan ini menunjukkan betapa seriusnya komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan para abdi negara. Dan yang membuat kebijakan ini semakin istimewa, cakupannya tidak berhenti pada pensiunan yang masih hidup. Pemerintah memastikan tidak ada yang berhak tapi terlewat. Para janda dan duda pensiunan juga masuk dalam daftar penerima. Negara tetap hadir untuk keluarga yang ditinggalkan. Bahkan anak yatim piatu yang secara hukum tercatat sebagai ahli waris yang sah pun masuk dalam sistem taspen. Dari Sabang sampai Merauke, dari golongan terendah hingga golongan tertinggi. Tidak ada diskriminasi, tidak ada pilih kasih. Semua dihitung secara proporsional sesuai aturan. Sekarang mari kita bicara tentang proses pencairan yang paling banyak ditanyakan. Menjelang 21 Februari 2026, pemerintah sudah menerapkan sistem digital yang jauh lebih ramah bagi para pensiunan, termasuk mereka yang sudah lanjut usia dan kurang terbiasa dengan teknologi. Bapak dan Ibu tidak perlu lagi capek-capek datang ke kantor taspen, tidak perlu antre panjang di kantor pos, tidak perlu bolak-balik ke bank. Dana rapel akan langsung ditransfer secara otomatis ke rekening yang selama ini digunakan untuk menerima gaji pensiun bulanan. Cukup cek saldo melalui ATM, SMS banking, atau aplikasi mobile banking di ponsel. Praktis, aman, dan transparan. Ini adalah bukti nyata bahwa pelayanan publik Indonesia semakin modern dan semakin menghargai kenyamanan para pensiunan yang sudah memberikan pengabdian terbaik mereka untuk bangsa. Tapi Bapak dan Ibu jangan heran kalau nominal yang diterima berbeda dengan tetangga atau rekan sesama pensiunan. Ini bukan kesalahan sistem, bukan pula bentuk ketidakadilan.
Besaran dana rapel memang dihitung berdasarkan beberapa variabel teknis yang berbeda untuk setiap individu. Pertama, gaji pokok terakhir sesuai golongan dan pangkat saat masih aktif bertugas. Pensiunan golongan IVA akan mendapat hitungan yang berbeda dengan golongan TIA. Dan itu memang seharusnya demikian, proporsional sesuai masa bakti dan posisi terakhir. Kedua, jumlah bulan keterlambatan sejak aturan kenaikan berlaku. Karena inilah yang menentukan berapa lama selisih itu menumpuk dan menjadi hak yang harus dibayarkan sekarang. Ketiga, adanya tunjangan keluarga atau tunjangan pangan yang ikut disesuaikan dalam perhitungan. Semua variabel ini dihitung oleh sistem komputer Taspen, bukan secara manual, sehingga meminimalkan kemungkinan kesalahan hitung. Kalau Bapak dan Ibu ingin melihat rincian perhitungannya, bisa diakses melalui aplikasi Taspen Mobile. Sekarang ada satu hal yang sering dianggap sepele tapi dampaknya sangat besar, yaitu proses autentikasi atau verifikasi diri. Ini wajib, tujuannya sangat jelas, memastikan dana negara benar-benar sampai ke tangan orang yang masih hidup dan berhak menerimanya. Autentikasi bisa dilakukan melalui pemindaian wajah di aplikasi ponsel, atau dengan datang langsung ke bank mitra terdekat jika ada kendala teknis. Yang perlu dipahami adalah ini. Kalau autentikasi terlewat atau gagal dilakukan dalam periode yang ditentukan, sistem akan menunda pencairan, bukan menghapusnya. Hak Bapak dan Ibu tidak hilang, hanya ditahan sementara demi keamanan. Maka sangat disarankan agar keluarga atau pendamping ikut membantu memastikan status autentikasi ini selalu aktif dan terbarukan. Sekarang kita masuk ke salah satu isu yang paling penting untuk dipahami menjelang 21 Februari 2026. Kewaspadaan terhadap penipuan yang mengatasnamakan program ini. Setiap kali ada pencairan dana besar dari pemerintah, para penipu selalu ikut bermunculan. Mereka memanfaatkan kecemasan, kegembiraan, dan ketidakpastian yang dirasakan jutaan penerima manfaat. Modusnya bermacam-macam. Ada yang mengirim pesan berantai yang seolah-olah dari Taspen, ada yang membuat tautan palsu, ada yang menelpon mengaku sebagai petugas dan meminta data sensitif, bahkan ada yang meminta transfer uang dengan dalih biaya administrasi atau biaya percepatan pencairan. Ingat baik-baik dan catat ini. Petugas Taspen atau bank mitra yang resmi tidak pernah meminta PIN ATM, tidak pernah meminta kode OTP, dan tidak pernah meminta transfer uang untuk biaya administrasi apapun. Semua potongan yang sah sudah diatur otomatis dalam sistem. Kalau ada yang menghubungi Bapak atau Ibu dan meminta hal-hal tersebut, langsung abaikan, jangan diladeni dan laporkan jika perlu. Tanda-tanda yang harus diwaspadai sangat jelas. Jika ada yang meminta OTP, PIN, atau kode verifikasi, itu bukan prosedur resmi. Jika ada tautan yang meminta Bapak Ibu mengisi data lengkap dengan iming-iming pencairan lebih cepat, itu patut dicurigai. Jika ada kalimat seperti jika terlambat dana akan hangus, atau akun akan diblokir jika tidak segera bertindak, itu adalah kalimat yang sengaja dibuat untuk memancing kepanikan dan kelalaian. Langkah paling aman adalah tahan diri. Jangan langsung klik atau bertindak. Verifikasi melalui sumber resmi, dan jika ragu, minta bantuan keluarga untuk memeriksa. Sekarang kita bicara tentang pemutakhiran data, yang menjadi kunci utama kelancaran pencairan dana rapel ini. Dalam sistem pembayaran massal yang melibatkan 9,4 juta data, ketidakcocokan data adalah masalah paling umum yang menyebabkan pencairan tertahan. Dan ini sepenuhnya bisa dihindari kalau Bapak dan Ibu bertindak sekarang, sebelum 21 Februari 2026. Ada 5 data utama yang harus dipastikan kebenarannya. Pertama, nomor rekening bank. Pastikan rekening yang terdaftar di Taspen masih aktif dan benar-benar atas nama penerima manfaat. Rekening yang sudah lama tidak dipakai, rekening yang sudah ditutup, atau rekening dengan nama yang tidak sesuai akan menyebabkan sistem menahan proses transfer secara otomatis. Jika ada perubahan rekening, perubahan itu harus segera dilaporkan melalui jalur resmi. Kedua, status penerima manfaat. Apakah pensiun diterima oleh pensiunan itu sendiri, sebagai janda atau duda, atau sebagai pensiun anak yatim piatu? Status ini mempengaruhi komponen perhitungan manfaat, dan jika tidak sesuai, bisa muncul perbedaan nominal atau keterlambatan karena perlu verifikasi tambahan. Ketiga, data dasar seperti golongan terakhir dan unsur administratif lain yang tercatat. Pada sebagian kasus, ketidaksesuaian bisa terjadi karena dokumen lama, perubahan administrasi di masa lalu, atau proses migrasi sistem yang tidak sempurna.
Pemutakhiran memastikan dasar perhitungan selaras dengan catatan resmi. Keempat, data kontak seperti nomor telepon aktif dan alamat email. Banyak pemberitahuan penting disampaikan melalui SMS atau pesan elektronik. Bagi yang tidak terbiasa menggunakan email, tidak masalah. Yang penting ada anggota keluarga yang dipercaya untuk membantu memantau informasi resmi. Namun ingat, OTP, PIN, dan kata sandi tetap milik Bapak atau Ibu sendiri dan tidak boleh dibagikan kepada siapapun, termasuk anggota keluarga. Kelima, alamat domisili terkini. Perubahan tempat tinggal yang belum dilaporkan bisa mempersulit komunikasi resmi jika sewaktu-waktu diperlukan verifikasi tambahan. Cara melakukan pemutakhiran data, prinsipnya sederhana. Bisa datang langsung ke kantor layanan resmi Taspen dengan membawa dokumen identitas dan dokumen pensiun yang diperlukan. Atau menggunakan saluran daring resmi seperti situs dan aplikasi yang disediakan. Dan yang sangat penting, pemutakhiran data melalui jalur resmi ini tidak dipungut biaya apapun. Jika ada pihak yang meminta uang dengan alasan biaya administrasi, biaya percepatan, atau biaya validasi data, itu bukan prosedur resmi dan harus segera diwaspadai. Sekarang kita bahas soal mekanisme pencairan yang berlangsung secara bertahap. Bapak dan Ibu perlu memahami bahwa transfer dana kepada 9,4 juta penerima tidak bisa dilakukan serentak dalam satu hari. Sistem perbankan nasional pun tidak dirancang untuk menangani transfer massal sebesar itu dalam waktu bersamaan. Karena itulah, pencairan dilakukan secara bergelombang atau bertahap. Bukan untuk membedakan hak, melainkan untuk memastikan sistem tetap stabil dan dana benar-benar sampai ke tangan yang berhak. PT Taspen bekerja sama dengan banyak bank nasional dan bank daerah untuk mendistribusikan dana ini secara terkoordinasi. Jika teman atau rekan sesama pensiunan sudah menerima, sementara Bapak atau Ibu belum, jangan langsung panik. Kemungkinan besar itu hanya masalah urutan batch atau gelombang pencairan. Yang penting, pastikan status kepesertaan Bapak atau Ibu tidak dalam kondisi pasif. Status pasif biasanya terjadi jika dalam 6 bulan berturut-turut tidak ada aktivitas penarikan atau tidak ada autentikasi yang dilakukan. Solusinya sederhana, cukup lakukan pembaruan data di bank mitra terdekat dan rekening bisa aktif kembali. Satu hal lagi yang perlu diketahui, jika ada perbedaan nominal yang dirasakan tidak sesuai dengan perhitungan, atau jika terjadi keterlambatan yang berlangsung terlalu lama, ada mekanisme koreksi resmi yang tersedia. Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada pensiunan yang dirugikan tanpa ada jalan keluar. Proses koreksi dilakukan dengan menyampaikan pengaduan melalui kanal resmi disertai dokumen pendukung seperti identitas, kartu pensiun, dan bukti transaksi dari bank. Dan sama seperti pemutakhiran data, proses koreksi ini tidak dipungut biaya apapun. Sekarang mari kita bicara tentang bagaimana mengolah dana rapel ini dengan bijak setelah cair. Dana yang cair sekaligus dalam jumlah besar sering membuat orang tergoda untuk menggunakannya secara tidak terencana. Para ahli keuangan sepakat bahwa di masa pensiun ada 3 prioritas utama yang harus didahulukan: kesehatan, kebutuhan pokok, dan dana cadangan darurat. Usia senja adalah masa di mana tubuh membutuhkan perhatian yang lebih besar. Medical check-up rutin, obat-obatan, suplemen, dan terapi yang mungkin selama ini ditunda karena keterbatasan dana, itulah yang harus menjadi prioritas pertama. Kesehatan yang terjaga bukan sekedar kenyamanan, tapi investasi yang memungkinkan Bapak dan Ibu menikmati waktu bersama anak dan cucu dengan sehat dan bahagia. Kedua, pastikan kebutuhan pokok tersedia dengan cukup agar tidak perlu sering-sering keluar rumah dan tidak terlalu terbebani oleh fluktuasi harga harian. Ketiga, sisihkan sebagian sebagai dana cadangan darurat, karena kehidupan selalu penuh dengan kejutan yang tidak terduga, dan memiliki cadangan finansial memberikan ketenangan yang tidak ternilai. Bagi yang masih memiliki jiwa wirausaha, dana rapel juga bisa menjadi modal awal untuk usaha rumahan yang sesuai kemampuan dan minat. Apotek hidup, ternak ikan, atau hobi produktif yang menghasilkan, semua itu adalah pilihan yang bijak. Tapi, satu peringatan keras. Jangan tergoda investasi bodong yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Di masa pensiun, menjaga aset jauh lebih penting daripada mengambil risiko yang tidak perlu. Diskusikan setiap keputusan keuangan besar dengan anggota keluarga yang dipercaya. Bagi para janda, duda, dan anak yatim piatu sebagai ahli waris, hak atas dana ini dijamin oleh undang-undang. Jika ada oknum yang mencoba mempersulit atau meminta bayaran untuk mempercepat proses, jangan diam. Hubungi call center resmi Taspen atau datang langsung ke gerai layanan resmi yang sudah tersebar di berbagai kota.
Saudara-saudara, sebagai penutup, meski sudah purna tugas, Bapak dan Ibu tetap menjadi bagian dari keluarga besar Abdi Negara Indonesia. Pengabdian Bapak dan Ibu adalah teladan bagi generasi yang datang setelah. PP nomor 11 tahun 2025 yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto adalah bentuk terima kasih nyata dari negara, bukan sekedar ucapan di podium, tapi komitmen yang sudah punya kekuatan hukum. Menjelang 21 Februari 2026, pastikan Bapak dan Ibu sudah melakukan hal-hal yang perlu dilakukan. Perbarui data di Taspen, pastikan rekening aktif atas nama sendiri, lakukan autentikasi tepat waktu, dan waspadai segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan program mulia ini. Semoga dana ini bukan hanya mencukupi kebutuhan materi, tapi juga membawa ketenangan batin, kesehatan yang terjaga, dan kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Selamat menikmati masa pensiun yang sejahtera, damai, dan penuh berkah. Jika ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan, tulis di kolom komentar. Dan jika Bapak Ibu merasa video ini penting untuk diketahui oleh lebih banyak orang, terutama para pensiunan yang mungkin belum mendapatkan informasi ini, tolong bagikan. Karena menyebarkan informasi yang benar adalah kepedulian yang paling nyata. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.